Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri melakukan sidak tenaga kerja asing di salah satu perusahaan di kawasan Cilengsi, Bogor. Hasilnya dari 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok, 18 diantaranya terindikasi melakukan pelanggaran perizinan. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri melakukan inspeksi mendadak sidak di PT Huasing Industry, salah satu pabrik pengolahan baja di Jalan Narogong, Cilengsi, Bogor. Dalam sidak ini, Menakar menyisir langsung seluruh titik di lokasi pabrik dan mengumpulkan para tenaga kerja asing. Total ada 38 tenaga kerja asing yang ada di sini dan seluruhnya berasal dari Tiongkok. Menakar pun kemudian menanyakan surat perizinan masing-masing tenaga kerja asing. Secara keseluruhan, seluruh tenaga kerja asing yang ada di perusahaan ini telah mengantongi dokumen berupa izin kerja dan izin tinggal. Namun usai pemeriksaan, Menakar menemukan indikasi pelanggaran penggunaan izin lokasi kerja dan jabatan oleh 18 tenaga kerja asing. Nah, oleh karenanya 18 orang ini pasti akan dibawa oleh pihak imigrasi untuk nantinya dilanjutkan pemeriksaan bersama-sama baik oleh imigrasi, pengawas ketenagakerjaan maupun juga kepolisian. Nah, pelanggaran izin ini bisa berupa misalnya lokasinya berbeda. Nah, karena izin tenaga kerja itu spesifik. Jadi kalau misalnya orang izinnya di lokasi katakanlah di Bogor berarti dia harus bekerjaannya di daerah Bogor. Nah, tadi kita temukan misalnya ada yang izinnya itu dari lokasinya di Tangerang. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Sutrisno yang ikut mendampingi Menakar mengatakan baik kantor imigrasi Bekasi maupun Bogor selalu berkoordinasi untuk menyaring setiap tenaga kerja asing yang akan bekerja di wilayah ini. Kita sama-sama aparat imigrasi, selama ada informasi ada orang asing di situ, pasti kita sidak gitu. Apakah perizinan ini sesuai dengan aturan yang ada. Kedepannya, Menakar akan terus mengawasi para tenaga kerja asing yang terindikasi melakukan pelanggaran dan akan menindak tegas tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di Indonesia, termasuk perusahaan yang mempekerjakannya. Menakar mengaku terbuka dengan tenaga kerja asing, namun ia juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan kehadiran mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Trianisha Agustinus Lawrence, Metro TV. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menepis informasi terkait masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dalam jumlah besar. Menurut Ketua APindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Wijaya Kamdani, angka 10 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok tidak masuk akal. Shinta Kamdani mengungkap berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia per November 2016 sebanyak 74.183 orang. Khusus Tiongkok jumlahnya 21.271 orang. Shinta mengatakan tenaga kerja asing dimungkinkan masuk saat ada proyek yang butuh penyelesaian cepat. Namun posisi tertentu di dalam proyek tidak bisa dikerjakan dengan kemampuan tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Tiongkok yang merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam hal ekonomi, banyak bekerja sama dalam banyak hal, seperti pengerjaan smelter. Smelter sudah berkembang di negara tirai bambu dan untuk pengerjaan proyek ini, sejumlah tenaga kerja dari Tiongkok akan terjun langsung ke Indonesia. Namun biasanya dalam jangka waktu tertentu saja. Kalau untuk sekarang ini kan kita banyak proyek yang mau cepat jadi lah, ya. Jadi itu investor itu kemudian membuat deal-deal khusus di mana ini supaya selesai misalnya pembangunan smelter dalam 6 bulan saya boleh bawa sekian banyak tenaga kerja asing, tapi ada limit waktunya gitu. Nah, tenaga kerja asing yang dimaksudkan itu kan sebenarnya tenaga teknis yang tidak terdapat di Indonesia. Kalau mesti di-train dulu skillnya mungkin di Indonesia akan lebih lama, sulit ya kan. Tapi kadang-kadang di dalam pada saat dia masukkan tenaga kerja asing tersebut kemudian muncullah pekerjaan-pekerjaan tambahan yang seharusnya tidak ada di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala. Pemirsa, Bank Indonesia atau BI melaporkan akun media sosial penyebar fitnah ke Bareskrim Mabes Polri Gambir Jakarta Pusat terkait peredaran uang rupiah yang baru. Pemilik akun ini dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Menurut Direktur Bidang Komunikasi Bank Indonesia Arbonas Huta Barat, usai peluncuran uang baru 2016 telah beredar isu negatif di media sosial. Pada sebuah akun di Facebook menyatakan jika percetakan uang NKRI emisi tahun 2016 dilakukan oleh PT Pura Barutama yang berlokasi di daerah Kudus. Keterangan ini dianggap telah mencemarkan nama baik Bank Indonesia.
Pernyataan ini seolah-olah mengatakan jika Bank Indonesia tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tentang percetakan mata uang. Dengan pelaporan ini, Bank Indonesia juga menegaskan percetakan uang emisi 2016 dilaksanakan di dalam negeri sepenuhnya dan dilakukan oleh Perum Peruri. Langsung